Mengapa begitu banyak budaya asli dari daerah yang lebih dingin di Amerika Utara tampaknya memiliki legenda yang sama, sebuah legenda yang menceritakan tentang monster yang mengintai di hutan, membawa kematian bagi siapapun yang menemuinya. Makhluk ini adalah pertanda kelaparan, binatang teritorial yang memangsa manusia. Beberapa budaya menggambarkannya sebagai kekejian yang tidak suci, roh musim dingin, dan peringatan terhadap bahaya keegoisan yang diciptakan setiap kali seseorang melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Itu akan dengan senang hati melahap setiap pria, wanita, atau anak-anak yang mengembara ke wilayahnya, menahan rasa lapar yang mengerikan dan tak terpuaskan akan daging manusia. Jadi bagaimana begitu banyak budaya berakhir dengan cerita yang sama? Mungkinkah karena itu nyata? Penggambaran binatang itu berbeda-beda, tapi paling umum dikenali dari bentuknya yaitu kerangka tinggi, seperti tubuh yang digali dari kubur, bahkan membawa bau kematian dan pembusukan bersamanya. Siapapun yang bertemu dengannya beresiko dimakan atau diubah menjadi makhluk seperti itu. Nama monster itu berarti roh jahat yang melahap umat manusia. Meskipun untuk mengatakan nama itu tabu karena diyakini memberi kekuatan pada binatang itu. Tentu saja ini semua hanya legenda, bukan? Cerita untuk memperingatkan bahaya keserakahan dan keegoisan. Tapi sebaliknya tidak perlu takut. Tidak ada bukti bahwa binatang seperti itu benar-benar bisa berkeliaran di limbah beku, bukan? Banyak orang di organisasi SCP merasakan hal yang sama sampai mereka mendengar tentang SCP-323 Tengkorak Wendigo. Tertahan dan disegel oleh organisasi dengan pengawasan sepanjang waktu, SCP-323 adalah objek anomali yang terkait dengan berbagai legenda Wendigo. Seperti yang dikaitkan dengan moniker objek, SCP-323 adalah tengkorak, bukan tengkorak manusia. Itu lebih mirip tengkorak rusa. Cervids adalah keluarga mamalia yang mencakup sebagian besar varietas rusa, elk, dan hewan serupa lainnya, dan tengkorak cervids spesifik ini memiliki sepasang tanduk yang tinggi. SCP-323 jelas juga bukan tengkorak baru. Itu menunjukkan tanda-tanda pelapukan dan beberapa bekas luka di permukaan, tampak seolah-olah tulang telah memutih dan terkikis melalui paparan elemen. Tengkorak juga kehilangan rahang bawahnya dan memiliki lubang yang cukup besar di bagian bawah belakang yang mungkin telah diukir menggunakan alat-alat batu. SCP-323 disimpan di dalam wadah lapis baja di dalam sel penahanan beton, dan anggota hanya diperbolehkan mendekat untuk memeriksa kekangan untuk tanda-tanda kerusakan. Selain itu, setiap staf organisasi yang memasuki sel SCP-323 harus didampingi oleh petugas keamanan bersenjata, dan jika terjadi kelolosan tahanan, seluruh lokasi harus dievakuasi. Sepertinya banyak tindakan pencegahan dan keamanan untuk sepotong tulang tua. Tentunya, tengkorak rusa yang tidak berbahaya tidak akan pernah begitu berbahaya, bukan? Salah. Kamu mungkin dimaafkan jika berpikir bahwa tengkorak tidak mungkin menyebabkan kerusakan. Lagi pula, SCP-323 hanyalah tengkorak, maka hewan apapun yang menjadi miliknya pasti sudah mati. Tapi tengkorak ini jauh lebih dari yang terlihat. Melalui pengujian ekstensif, para peneliti organisasi SCP telah mengetahui bahwa tengkorak itu tidak mati. Tidak, tengkorak itu terjaga dan sadar. Itu dapat melihat, mendengar, dan memiliki indera peraba, serta dapat dan akan bereaksi terhadap berbagai rangsangan. Namun, ini tidak berarti bahwa SCP-323 masih hidup atau bahkan bernyawa. Tapi itu tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Itu akan menarget anggota tertentu yang terlalu dekat dan telah mencoba beberapa kali untuk meloloskan diri. Itu juga bereaksi kasar pada siapapun yang berbicara bahasa Inggris atau Perancis di dekatnya. Satu-satunya dua bahasa yang dilarang di dalam sel SCP-323. Jadi sementara tengkorak itu secara teknis tidak hidup, itu pasti sadar. Namun, mengapa perlu begitu banyak protokol untuk menyimpannya? Bukan berarti tengkorak bisa kabur begitu saja. Tentu saja tidak. Tapi SCP-323 bisa bergerak, setidaknya sampai tingkat tertentu. Seringkali secara reaksioner, SCP-323 akan bergetar atau bergerak sendiri. Misalnya, menoleh untuk melihat saat anggota memasuki sel penahanannya. Dalam kebanyakan kasus, gerakan ini kecil dan tidak signifikan. Tapi di lain waktu, tengkorak itu menerjang, meluncurkan dirinya ke anggota organisasi saat berusaha mati-matian untuk membebaskan diri. Sekarang kamu tahu mengapa itu terus dikekang. Jadi, kita memiliki tengkorak rusa bertanduk yang dapat bergerak dan memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Dengan sendirinya, ini akan lebih dari cukup untuk menjamin minat organisasi. Tapi, sifat anomali SCP-323 tidak berhenti di situ. Tengkorak memiliki kemampuan bawaan untuk mempengaruhi pikiran orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang menghabiskan 1 jam dalam radius 15 meter dari SCP-323 kemungkinan akan mengalami efek dari kekuatan yang berpengaruh ini. Itu akan sering mengakibatkan mereka menunjukkan perilaku, pikiran, dan dorongan yang tidak seperti biasanya, termasuk kecenderungan kanibalistik dan luapan kekerasan random. Hampir 3/4 orang yang menderita pengaruh SCP-323 akan merasakan dorongan yang luar biasa untuk mengambil tengkorak Wendigo dan memasukkan kepala mereka ke dalam lubang pahat di bagian bawah di belakangnya. Jika seseorang yang mencoba ini menemukan bahwa kepala mereka terlalu besar untuk masuk ke dalam tengkorak yang berlubang, ada kasus individu yang mencoba memukul kepala mereka pada permukaan keras yang dapat mereka temukan di dekatnya dalam upaya untuk mengurangi kepala mereka ke ukuran yang lebih mudah diatur. Ini akan berlanjut sampai salah satu dari 3 hasil terjadi.
bukti. 1. Orang tersebut berhasil memasukkan kepalanya ke dalam tengkorak. 2. Mereka menyebabkan begitu banyak kerusakan tengkorak sehingga mereka tidak sadarkan diri. Atau 3. Mereka akhirnya bunuh diri melalui trauma kepala yang berulang. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berhasil memasukkan kepalanya ke dalam SCP-323, maka itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, individu menjadi diklasifikasikan sebagai SCP-323-1. Dalam 10 menit setelah memakai tengkorak, orang ini akan mengalami perubahan dramatis pada tubuhnya. Setiap dan semua lemak tubuh akan cepat luntur karena rambut mereka juga mulai rontok, membuat mereka tampak kelaparan dan hampir seperti kerangka. Falang distal mereka, yaitu tulang di ujung jari, akan memanjang dan memecahkan kulit saat menjadi tulang, pelengkap seperti cakar. Subjek juga akan menemukan bahwa gigi mereka tumbuh panjang dan tajam secara tidak normal, sementara anggota badan mereka akan menghitam seolah-olah mereka menderita gejala radang dingin. Seiring dengan transformasi eksternal mereka, SCP-323-1 juga akan mendapatkan peningkatan kekuatan dan ketahanan yang tinggi terhadap rasa sakit. Mereka tidak kebal dan masih bisa mengalami luka dan cedera. SCP-323-1 juga akan mengalami perubahan dramatis pada metabolisme mereka yang akan terjadi beberapa menit setelah transformasi fisik. Subjek sekarang akan membutuhkan asupan kalori yang hampir konstan yang jika tidak mereka terima akan menyebabkan mereka kelaparan hampir seketika. Dengan proses transformasi selesai, SCP-323-1 akhirnya menjadi Wendigo, monster yang menakutkan dengan satu tujuan, untuk makan. SCP-323-1 akan mencari manusia manapun yang dapat ditemukannya sehingga dapat memakan daging mereka. Mereka yang telah menyaksikan 323-1 sedang makan telah mendeskripsikan kekerasan pembantaian kepada siapapun yang bisa ditemukannya, hanya menyisakan segumpal darah saat melahap mereka. Jeritan mereka bercampur dengan suara tulang yang remuk. Pada saat makhluk itu tidak dapat menemukan manusia untuk memenuhi nafsu makannya yang mengerikan, itu akan mencoba untuk tetap hidup dengan cara apapun. Terkadang, itu akan memperlambat gerakannya untuk mencoba dan menghemat energi. Di lain waktu, itu akan menjatah makanan apapun yang tersedia untuknya, menyimpan sebagian dari makanan terakhirnya untuk sisa snack. Dan kadang-kadang, monster itu akan terlibat dalam autokanibalisme, suatu bentuk kanibalisme yang melibatkan memakan bagian dari dirinya sendiri. Manusia tampaknya menjadi sumber makanan pilihannya. Bahkan ketika sumber daging lain akan lebih mudah didapat, SCP-323-1 akan menarget manusia dan melakukan apa saja untuk membuat seseorang menjadi makanan berikutnya. Saat mengejar mangsanya, manusia atau lainnya, SCP-323-1 telah diamati mengucapkan frasa entah yang diucapkan dalam bahasa utama siapapun yang diubah oleh tengkorak atau dalam bahasa Severen, Ojibwe, Potawatomi, dan Cree. Ini semua adalah bahasa asli dari banyak budaya asli yang berbagi legenda Wendigo. Namun, dari mana frasa itu berasal? Apakah itu efek samping lain dari pengaruh SCP-323 atau apakah itu berasal dari tengkorak itu sendiri? Para peneliti organisasi masih mencoba mencari tahu dan saat ini tidak memiliki petunjuk dari mana itu berasal. Dalam satu kelolosan tahanan pada tahun 2006 di mana SCP-323-1 mampu membunuh dan melahap 12 anggota organisasi, pengawas di lokasi merekam suara makhluk itu berbicara. Lapar, sangat lapar. Dengan serak sambil menyeret tubuh di belakangnya. Saya harus makan, jadi sangat lapar. Selalu lapar. Setelah itu, terdengar suara remukan basah. Kemungkinan salah satu tulang korban dipatahkan oleh SCP-323-1 sehingga bisa sampai ke sumsum di dalamnya. 323-1 kadang-kadang tampaknya mencoba dan menolak pengaruh tengkorak Wendigo. Rekaman tambahan menangkap makhluk yang mengatakan, harus tidak makan. Saya harus makan, sangat lapar. Jadi kesepian. Kata makhluk itu kemudian diikuti dengan suara memakan tubuh itu. Sendiri, lapar, harus makan, harus makan semuanya. Saya harus makan untuk tahu kehangatan. Sangat ingin, harus makan. Tampaknya, Wendigo punya perjuangan internalnya sendiri, mungkin menunjukkan bahwa masih ada sesuatu yang tersisa dari manusia yang mengenakan tengkorak, dan bahwa jauh di lubuk hati mereka berjuang melawan dorongan kanibalistik mereka. Tapi, di mana tepatnya organisasi menemukan SCP-323, dan apakah itu benar-benar tengkorak Wendigo yang sebenarnya makhluk terkenal dari legenda Amerika Utara? Pada tahun 1997, organisasi SCP mengirim data semen ke Danau Bithorn di Saskatchewan, Kanada. Ada laporan tentang komunitas lokal yang membunuh individu
individu dan meninggalkan tubuh mereka di hutan untuk menenangkan makhluk berbahaya yang tinggal di dekatnya. Makhluk ini, seperti yang kemudian ditemukan, adalah jelmaan dari SCP-323-1. Seseorang telah menemukan tengkorak itu dan menyerah pada pengaruhnya, meletakkannya di kepalanya dan berubah menjadi monster. Sejak itu, penduduk setempat telah membunuh orang dan mempersembahkan mayat mereka sebagai makanan, takut akan apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukannya setelah dibesarkan dengan legenda Wendigo. Agen organisasi SCP dapat menangkap binatang itu, namun itu mati karena kelaparan saat diangkut kembali ke penahanan. Mereka juga menutupi kematian baru-baru ini di daerah itu dengan memberikan amnesti kepada penduduk setempat dan membuat cerita karangan tentang seorang pembunuh berantai yang tidak dikenal. Sebelum ini, James Namagus, seorang pria lokal yang terlibat dalam pembunuhan, dibawa untuk diinterogasi. Anehnya, dia tetap tenang saat diwawancarai, tapi mengakui bahwa dia telah membantu memindahkan mayat yang ditawarkan sebagai makanan untuk SCP-323-1 atau begitu dia menyebutnya, Wendigo. Menurut James, sebuah cerita lokal di antara orang-orang Kree menceritakan tentang pria yang pernah mencoba mengendalikan Wendigo dan bahkan mungkin menjinakkannya melalui persembahan makanan. Entah James dan sesama penduduk setempat memiliki niat yang sama atau tidak, perhatian utama mereka adalah menjaga diri mereka tetap aman. Dia menggambarkan pertemuan pertama dengan makhluk itu. Seorang pria kacau berjalan keluar dari hutan, membunuh teman-teman kami tepat di depan kami. Kadang-kadang itu akan menatap lebih dari yang akan membuatnya untuk membunuh. Mencoba untuk berbicara denganmu. Itu berbisik kepadaku, Bemisto, datang dan makan. Itu membuatku menggigil sampai ke tulang-tulangku. Saat wawancara berlanjut, James mengklaim bahwa dia merasa seperti dia memahami pria kacau ini. Dia menggambarkan perasaan seperti Wendigo mendorongnya untuk membunuh, bahwa makhluk itu akan membantunya lewat ketika waktunya tiba. James memberitahu dokter organisasi yang menanyainya bahwa dia telah mendengar makhluk itu di benaknya dan merasa makhluk itu mengawasinya hampir terus-menerus. Mr. Namagus menyatakan bahwa dia berharap dengan membunuh orang sebagai persembahan kepada Wendigo, keluarganya sendiri akan terhindar. Seperti penduduk setempat lainnya, James Namagus diberi amnesti untuk melupakan semua tentang makhluk itu dan pembunuhan yang dia lakukan. Sejauh ini, tidak ada staf organisasi yang mengalami efek perilaku serupa dengan yang dijelaskan James. Mereka yang bekerja dengan SCP-323 atau telah menyaksikan SCP-323-1 telah merasakan makhluk itu berkomunikasi dengan mereka atau mendesak mereka untuk membunuh atas namanya. Pada akhirnya, siapa yang bisa mengatakan jika SCP-323 adalah tengkorak Wendigo seperti yang ada di legenda? Sepertinya memang begitu. Tapi tanpa cara untuk mengetahui dengan tepat berapa usia tengkorak itu, mungkin itu sebenarnya kebalikannya dan legenda Wendigo yang muncul itu dari SCP-323-1 yang pertama kali ditemukan oleh budaya asli Amerika Utara ratusan tahun yang lalu. Satu hal yang pasti, jika kamu pernah menemukan tengkorak dengan tanduk tinggi, kamu harus mencoba untuk tidak memakainya. Jika tidak, kamu mungkin tidak akan merasa sebagai dirimu sendiri lebih lama lagi. Sekarang, tonton SCP-3166 Serangan Monster Garfield Gorefield dan SCP-2317 Pemakan Dunia atau Pintu ke Dunia Lain untuk SCP yang lebih mengerikan yang akan menghantui mimpimu.